5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan gambar Edo berikut ini. Rabu pagi, Edo bersiap berangkat ke sekolah. Edo memakai baju batik yang merupakan seragam identitas sekolahnya. Sebelum berangkat, Edo tidak lupa menyantap sarapan pagi dan minum segelas susu yang telah disiapkan oleh ibunya. Pagi itu Edo berangkat sekolah. Tidak lupa Edo berpamitan dengan ayah dan ibunya. Sesampai di sekolah, Edo belajar mengenai iklan nih adik-adik. Edo dan teman-temannya mengamati sebuah iklan dari selebaran yang dibawa oleh ibu guru. Pada pembahasan tentang iklan sebelumnya, adik-adik telah mengetahui nih tentang pengertian iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk iklan di media cetak. Sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan media cetak. Adik-adik coba kalian bentuk satu kelompok yang terdiri dari 5 anak. Kalau kalian ada di rumah, jadi kalian kerjakan sendiri nih ya. Setelah mengamati iklan pada gambar di atas tadi, diskusikan nih bersama kelompok kalian mengenai unsur-unsur iklan. Nah tadi ada iklannya ya, berjudul Payung Lukis, kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah ini gambarnya ya adik-adik ya. Lalu adik-adik kalian buat tabel seperti ini. Tadi dalam iklan tadi unsur iklannya apa saja? Oh, unsur iklannya ada nama produknya yaitu payung lukis. Lalu gambar yang menarik juga ya. Lalu ada kalimat iklannya. Kalimat iklannya adalah kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Keunggulan produknya adalah produksi dalam negeri. Tadi di pojokan 100% Indonesia kalau tidak salah ya. Lalu ada alamat pengiklannya yaitu Tasikmalaya, Jawa Barat. Agar dapat menarik perhatian khalayak, iklan dalam media cetak itu harus memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut adik-adik. Bahasanya itu harus singkat, padat, dan jelas. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Dan bisa menggunakan kata yang bersifat konotasi positif. Isinya itu adalah objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Ini adalah ciri-ciri bahasa di iklan media cetak. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang iklan, yuk kita lakukan latihan berikut ini. Perhatikan iklan kolom dalam sebuah koran berikut ini. Nah, iklannya tentang Toyota termurah, New Avanza ready stock. Nah, free hadiah tanpa undian. Di sini kalian bisa lihat ini adalah iklan kolom di sebuah koran. Setelah adik-adik tadi ya melihat iklan tadi, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini bersama-sama. Sebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan di atas tadi. Nah tadi ada nama produknya, lalu ada gambar yang menarik, ada kalimat iklannya ya, lalu ada keunggulan produknya ya, dan ada nomor telepon yang menjual produk tersebut. Itu unsur-unsur yang ada dalam iklan kolom di koran tadi adik-adik. Lalu bagaimana ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan tersebut? Nah
Ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan baris atau iklan kolom tadi itu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Karena biasanya kalau iklan di media cetak seperti di koran itu ada yang kecil, ada yang besar juga. Nah, adik-adik buatlah gambar visual tentang kesimpulan isi teks paparan iklan di atas. Nah, ini contoh gambarnya ya adik-adik seperti ini. Nah, setelah mempelajari dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan iklan, Edo dan teman-temannya ini beristirahat. Edo dan Dayu pergi ke kantin sekolah. Mereka membeli segelas teh manis. Edo memperhatikan saat ibu kantin membuat teh manisnya. Teh manis dibuat dengan mencampurkan gula pasir dengan air teh, kemudian diaduk rata. Setelah ibu kantin selesai membuat teh manis, diserahkannya teh manis tersebut kepada Edo dan Dayu. Nah, setelah membayarnya, mereka segera menikmati teh manis sambil duduk di kantin sekolah. Adik-adik tentu masih ingat tentang pengelompokan zat ya. Zat itu ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri ada dua macam, yaitu ada unsur dan senyawa. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai zat campuran karena unsur dan senyawa sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Saat ibu kantin membuat teh manis untuk Edo adik-adik, berarti ibu kantin itu kan membuat suatu campuran. Nah, campuran yang dibuat oleh ibu kantin itu adalah campuran antara gula pasir dan air teh sebagai pelarutnya. Kamu juga dapat membuat campuran sendiri loh adik-adik. Misalnya saat kamu membuat susu, kamu akan mencampurkan susu bubuk dengan air. Nah, saat kamu membuat kopi untuk ayahmu, kamu akan mencampurkan kopi, gula, dan air. Pada dasarnya, suatu campuran itu dapat berupa unsur dengan unsur ataupun unsur dengan senyawa adik-adik. Nah, komposisi unsur-unsur atau senyawa penyusun suatu campuran itu tidak tertentu. Sifat asli zat-zat pembentuk campuran masih tampak, sehingga komponen penyusun campuran tersebut dapat dikenali dan dapat dipisahkan lagi. Nah, untuk zat campuran sendiri ada dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen ya. Adik-adik coba amati segelas air gula. Nah, gula itu tercampur sempurna dengan air, sehingga campuran antara gula dengan air itu tampak jernih. Berarti dalam hal ini gula akan tercampur rata dengan air. Menurut adik-adik termasuk campuran apakah peristiwa ini? Coba berikan penjelasannya adik-adik. Nah, gula tercampur rata dengan air ini termasuk dalam campuran homogen. Mengapa campuran homogen? Nah, karena campuran homogen itu juga disebut dengan larutan. Jadi, dalam larutan gula itu terdapat dua penyusun larutan, yaitu ada air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarutnya. Sehingga kedua benda ini ya, gula dan air ini bisa tercampur secara sempurna. Jadi disebut dengan campuran homogen. Coba amati lagi segelas air yang di dalamnya terdapat pasir. Apakah pasir itu dapat larut dengan sempurna sehingga larutannya itu terlihat jernih? Tentu tidak, bukan? Nah, termasuk apakah peristiwa ini? Nah, ini termasuk dalam campuran heterogen karena pasir itu tidak dapat larut dengan sempurna dalam air. Campuran heterogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya itu bercampur secara tidak merata dan campuran ini tiap-tiap bagiannya itu tidak sama susunannya. Adik-adik, sekarang kamu telah memahami nih tentang campuran dan mengetahui contoh-contoh campuran. Nah, adik-adik bisa bereksperimen nih dengan membuat campuran seperti kegiatan berikut ini ya. Kalian buatlah kelompok dulu, kemudian lakukan percobaan berikut ini. Siapkan dulu alat dan bahannya, lalu kalian lakukan langkah percobaannya dan buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut dan buat hasil dalam bentuk laporan percobaan.
Nah, adik-adik di sini ya, contoh laporan kegiatan percobaan campuran homogen dan heterogen. Nah, tujuannya untuk menentukan jenis campuran beberapa benda. Alat dan bahannya apa saja? Misalnya 4 buah gelas, 4 buah sendok air, minyak goreng, pasir, tanah, susu bubuk, ya, garam. Ya, kalian siapkan semuanya itu. Nah, kalian menyiapkan 4 buah gelas beserta 4 buah sendok. Gelas 1 itu diisi air dan minyak, kemudian diaduk menggunakan sendok. Gelas 2 itu berisi air, tanah dan pasir ya, lalu diaduk menggunakan sendok. Gelas yang ketiga itu diisi air dan garam, diaduk juga dengan sendok. Gelas keempat itu air dengan susu bubuk, lalu kalian aduk. Setelah itu amati keempat campuran tersebut. Kemudian tentukan mana yang termasuk campuran heterogen, mana yang termasuk dalam campuran homogen. Nah, kalian bisa catat hasilnya seperti ini. Gelas pertama isinya air dan minyak. Ini tidak tercampur rata, maka masuk dalam campuran heterogen. Lalu gelas yang kedua itu ada tanah dan pasir. Tanah dan pasir itu tidak tercampur rata sehingga disebut dengan campuran heterogen. Lalu ada gelas yang ketiga ada air dan garam, itu tercampur rata, maka disebut dengan campuran homogen. Lalu yang keempat adalah air dan susu bubuk, itu tidak tercampur rata, maka disebut dengan campuran heterogen. Nah, di sini ya, ini adalah kesimpulannya. Terdapat 2 jenis campuran dalam percobaan yang telah dilakukan, yaitu campuran heterogen yang terdiri atas air dan minyak, ya, lalu campuran tanah dan pasir, air dan susu, contoh lainnya air dan kopi, dan campuran homogennya adalah air dan garam. Edo dan Dayu sedang asik mengobrol di kantin sambil minum teh manis. Tiba-tiba terdengar bel berbunyi. Edo dan Dayu segera menuju ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Nah, Pak Guru ini menunjukkan baju batik yang dikenakan pada peserta didik. Pak Guru juga meminta peserta didik mengamati baju seragam batik yang sedang mereka kenakan. Batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah adik-adik. Apakah yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Ini adalah gambar batik motif awan dari Cirebon adik-adik. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lainnya. Nah, karya seni daerah ya dipengaruhi oleh corak seni tradisionalnya. Corak seni tradisional itu terdiri atas seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, ini ada gambar gerabah. Gerabah ini dari Kasongan Yogyakarta ya. Nah, gerabah ini adalah contoh seni rupa 3 dimensi karena memiliki panjang, tinggi, dan lebar dan bisa dilihat dari berbagai sisi. Kalau batik awan dari Cirebon tadi itu termasuk karya seni rupa 2 dimensi. Nah, karya seni rupa 2 dimensi itu bisa berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi itu contohnya adalah ukiran kayu, keramik, dan patung adik-adik ya. Nah, di daerah kamu tinggal, apa sih karya seni rupa yang ada di daerahmu? Coba kalian jelaskan karya seni rupa tradisional yang ada di daerahmu. Contohnya seperti ini adik-adik. Misalnya di Jawa Tengah itu ada yang terkenal batik Pekalongan. Nah, Pekalongan merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai pusat penghasil batik. Terdapat berbagai motif batik yang dihasilkan di daerah ini. Nah, ciri khas dari motif batik Pekalongan itu didominasi dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Warna batik Pekalongan ini sangat beragam dan kebanyakan warnanya itu cerah dan mencolok.
Nah, secara umum adik-adik, karya seni rupa daerah itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu masih bersifat kedaerahan, lalu dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Misalnya karya seni rupa itu akan mengandung simbol-simbol dan bermakna. Lalu seringkali digunakan untuk upacara adat, agama dan sesuai kebutuhan ya atau kebutuhan sehari-hari. Dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Nah, corak dan motifnya itu dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah dan dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Fungsi karya seni rupa daerah ini dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial. Nah, fungsi individual adalah sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka ataupun marah adik-adik. Nah, karya seni ini juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, lalu corak bahan dan juga tekniknya. Lalu fungsi secara sosial, itu karya seni bisa sebagai media pendidikan. Makanya kita bisa belajar mengenai gerabah ya, bagaimana membuatnya itu sebagai media pendidikan. Lalu sebagai media hiburan, sebagai media komunikasi, sebagai media keagamaan. Nah, berdasarkan jenisnya, seni rupa itu dibagi menjadi dua, yaitu seni murni dan seni terapan. Apa itu seni murni dan seni terapan? Nah, seni rupa murni itu adalah seni rupa atau karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsinya. Contohnya adalah lukisan dan patung adik-adik. Lalu seni rupa terapan adalah karya seni yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan juga segi keindahannya. Contohnya adalah batik, ukiran kayu dan gerabah. Adik-adik, kalian telah mengetahui nih tentang seni rupa daerah. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang karya seni rupa daerah, cobalah untuk mengerjakan latihan berikut bersama-sama. Yuk kita bahas ya. Sebutkan berbagai jenis karya seni rupa daerah di Indonesia yang kamu ketahui. Nah ya, jenis karyanya tadi ada dua, ada jenis rupa murni, jenis karya seni rupa terapan. Lalu ciri-ciri umum karya seni rupa daerah apa? Nah ini ya, bersifat kedaerahan, lalu dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, dan corak dan motifnya itu dipengaruhi oleh kondisi fisik dari daerah tersebut ya. Lalu sebutkan dua macam seni rupa berdasarkan jenisnya. Tadi sudah seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, sebutkan 3 contoh seni rupa terapan yang ada di sekitar daerah kita. Itu contohnya ada batik, ukiran kayu, dan gerabah. Sebutkan fungsi karya seni rupa daerah. Nah, fungsinya tadi ada dua, ada fungsi individual dan fungsi sosial. Adik-adik, karya seni rupa daerah di Indonesia itu sangat beragam. Setiap daerah memiliki karya seni yang unik dan khas sehingga berbeda dari daerah lainnya. Mulai dari batik, itu ya, di setiap daerah ada batik tapi coraknya berbeda-beda. Lalu kain tenun atau songket, ukiran, anyaman, gerabah, hingga lukisan dan patung, semuanya itu memiliki ciri tradisional daerahnya masing-masing. Nah, beragamnya karya seni rupa daerah itu menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Coba adik-adik diskusikan bersama kelompok kalian, apa yang harus kalian lakukan dengan banyaknya ragam seni rupa daerah di Indonesia. Nah, adik-adik, kita itu harus menghormati keanekaragaman karya seni tersebut dengan jalan menunjukkan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kita harus ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan keanekaragaman karya seni. Yang kedua, tidak menganggap karya seni daerah kita itu yang paling baik. Tidak boleh seperti itu. Lalu kita juga tidak boleh meremehkan karya seni dari daerah lain ya. Kita harus mempelajari berbagai karya seni tradisional. Lalu kalian bisa menonton karya-karya seni tradisional tersebut.
Coba adik-adik perhatikan baju batik yang dimiliki oleh orang tua kalian. Tentunya ada keberagaman bentuk dan motif dari beberapa baju batik yang dimiliki orang tua kalian. Nah, apakah yang mempengaruhi perbedaan motif setiap kain batik? Nah, adakah ciri khas motif kain batik yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya? Nah, kalian bisa diskusikan nih dengan orang tua kalian tentang ciri khas kain batik dari beberapa daerah. Contohnya nih adik-adik, dari daerah Pekalongan. Ciri khas batiknya apa sih Pekalongan ini? Biasanya itu warnanya menarik dan bermacam-macam. Satu lembar kain batik itu bisa memiliki banyak warna sekaligus. Itu ciri khas batik Pekalongan. Kalau ciri khas batik Madura itu warna-warna yang tegas dan berani, seperti merah, hijau, dan biru. Nah, beberapa corak yang merupakan ciri khas dari Madura itu adalah keraben sape, kempeng saladerih, keong mas, dan gorek basi. Lalu ciri khas dari batik Cirebon apa? Nah, ini biasanya didominasi oleh warna hitam, kuning, dan dengan warna dasarnya adalah krem. Kalau batik Solo itu memiliki warna dominan coklat soga kekuningan. Nah, batik Solo ini memiliki ciri khas geometris pada batiknya. Contohnya ada batik Sidomukti, Sidoluruh, dan Sido Asih. Lalu ciri khas batik Tasikmalaya itu adalah menampilkan warna dan motif yang menunjukkan kesederhanaan, apa adanya, terbuka, dan komunikatif serta beragam. Itu contoh-contoh ciri khas batik dari masing-masing daerah. Kalian bisa tambahkan sendiri ya adik-adik ya. Nah, demikian tadi pembahasan kita di tema 9, subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.